Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengambil daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jar mereka, man kasura amaluhu akramahullah bi arba'i karamat. Orang-orang yang angan-angannya pendek, orang-orang yang merasa bahwa kematiannya itu dekat, orang ini diberi Allah 4 karamah, 4 kemuliaan. Yang pertama, kuwatul ibadah, kuat ibadah. Karena dia merasa bahwa umurnya kada panjang, kada lawas lagi. Yang kedua, Allah memberikan dia qalilul ham, sedikit duka cita. Orang ini hidupnya kada tapi duka cita. Yang ketiga, diberi Allah ridha bil qalil minad dunya, dia ridha dengan yang sedikit daripada dunia. Yang keempat, nurun fi qalbih, diberi Allah cahaya di dalam hatinya. Nah, ini orang yang selalu merasa kematiannya itu dekat, kematiannya itu kada jauh lagi. Yang keempat, diberi Allah nur, cahaya di dalam hatinya. Lianna nural qalbi min arba'ati asya, karena cahaya hati kita ini dapat dari 4 macam. 1, batnun ja'i, orang yang perutnya lapar, orang yang mengamalkan puasa. Ini bisa juga mendapatkan cahaya hatinya. Yang kedua, yang bisa memperoleh cahaya hati ini, sahibun saleh, dia ada punya kawan yang saleh. Kawannya orang saleh, kawannya orang yang baik kepada Allah. Yang ketiga, yang bisa menerangi hati adalah zikrul dzunubil madiyah, mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat, kasrul amal, nah pindik angan-angan. 4 hal itu penerang hati, artinya nur bil qalbi. Wa man tala amaluhu aqabahu Allah bi arba'ati asya, orang yang selalu matinya merasa matinya jauh. Ini merasa lawas lagi, hanyar mati. Panjang angan-angan, ngarannya tulul amal. Bila kita merasa bahwa kita ini masih lawas lawan mati, kita dihukum oleh Allah dengan 4 hukuman. Mengapa hukuman yang pertama? Takasulut taat, kulir taat, malas beribadah. Kenapa? Karena merasa lawas juga lagi, hanyar mati. Masa ada mungkin mati dalam minggu-minggu ini aku. Takasulut taat, dihukum oleh Allah dengan malas berbuat taat. Yang kedua, Allah berikan dia kasratul humum, banyak duka cita, banyak pikiran. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya masih lawas, lalu banyak yang dipikirkannya. Yang ketiga, Allah hukum dia dengan hirsun ala jam'il mal, tamak atas menghimpunkan harta. Yang keempat, kaswatul qalb, keras hati, gelap hatinya. Orang-orang yang merasa hidupnya masih lagi lawas itu gelap hati, keras hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, akullukum yuhibbu ay yadkhulal jannah, adakah kalian ini kepingin masuk surga?
Qalu na'am ya Rasulullah, kepingin hai Rasulullah. Qala ujar Nabi kita, qassiru bil amal, pindiki angan-angan kamu. Artinya apa? Jangan merasa lawas hidup di dalam dunia ini. Qassiru bil amal wa asbitu ajalakum baina absarikum, dan sabitkan ajal kamu itu di depan kamu. Sabitkan ajal itu di depan mata kamu. Wastahyu minallah haqqal haya, dan malulah kepada Allah benar-benar malu. Jadi pindik angan-angan ini termasuk adalah merupakan sifat-sifat nang mulia, sifat-sifat nang menimbulkan banyak kebaikan-kebaikannya. Allah Ta'ala mewahyukan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amal mereka, maksudnya mati. Sedangkan mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling daripadanya. Kenapa bisa demikian? Karena dia kadang membayangkan mati itu secepat ini. Kadang membayangkan bahwa mati itu secepat ini. Umur hanya masih 40-an, masih hanya 50-an. Tetangga sebelah mati 90 umur, seberang rumah 100, belakang rumah 70, seorang hanya 40. Nah, jadi kira-kira 30 tahunan lagi hanya mati. Nah, perasaan seperti inilah tulul amal, panjang angan-angan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu akan menemui kalian. Yang kita lari daripada kematian nih, sebenarnya kita tuh mendatangi kematian. Kematian tuh menunggu kita, kita yang mendatanginya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu dia beritakan kepada kalian apa yang kalian kerjakan semasa hidup di dalam dunia ini. Ketika ditanya Rasulullah tentang siapakah manusia yang cerdik dan mulia, Rasulullah SAW bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum lahu isti'dada ulaika humul aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Ujar Nabi kita, orang yang cerdik dan mulia itu dia adalah orang yang paling banyak mengingat maut, dan yang paling kuat, yang paling banyak persiapannya untuk menghadapi maut. Mereka lah orang-orang yang cerdik ngarannya. Orang nang pacang musafir itu kadang mikirakan sanggup tuh orang kada cerdik. Orang yang cerdik itu orang yang pasti hendak musafir memikirkan segala-galanya yang akan dijumpai di perjalanan sampai di tujuan. Makanya jar Nabi, orang cerdik mulia itu adalah orang yang persiapannya mantap menghadapi kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdik, mereka peroleh kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat.